Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Indah Larasati dengan NPM 251000103. Saya dari kelas C dan saya berasal dari Universitas Pasundan. Berjumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan kali ini, saya tidak akan membawakan sebuah materi atau memaparkan sebuah materi, melainkan saya akan memaparkan apa yang telah saya pelajari selama 1 semester di dalam mata kuliah kewarganegaraan. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dosen saya, yaitu Bapak Dr. Subilo Yono SMPD, yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa berjumpa dengan teman-teman sekalian pada kesempatan kali ini. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ke videonya. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, manusia tidak hanya hidup sebagai individu yang mengejar kepentingan pribadi, tetapi juga sebagai bagian dari sistem sosial yang saling terhubung satu sama lain. Setiap ucapan, tindakan, dan sikap yang diambil oleh individu, terutama oleh mahasiswa dan kelompok terdidik, memiliki dampak yang lebih luas daripada yang sering disadari. Oleh karena itu, pembahasan mengenai tanggung jawab berbicara, konsep kebahagiaan sosial, pencegahan korupsi, peran mahasiswa, dinamika kerusuhan, serta kritik terhadap pemimpin menjadi sangat relevan untuk dikaji secara kritis dan rasional, bukan secara emosional atau dangkal. Di sini saya hanya menangkap poin-poin penting yang disampaikan oleh Bapak dosen saya, kemudian akan saya uraikan di dalam bahasa saya sendiri. Materi pertama yang dapat saya sampaikan yaitu mengenai tanggung jawab atas apa yang dibicarakan. Dalam kehidupan sosial, manusia tidak pernah terlepas dari aktivitas berbicara, menyampaikan pendapat, dan mengekspresikan pandangan terhadap berbagai persoalan yang dihadapi bersama. Namun demikian, kebebasan berbicara tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab moral dan sosial atas isi serta dampak dari perkataan yang disampaikan. Setiap ucapan memiliki potensi untuk membangun atau justru merusak, menenangkan atau memprovokasi, serta memperkuat persatuan atau memicu perpecahan. Oleh karena itu, berbicara bukan sekedar hak individu, melainkan juga amanah sosial yang harus dijalankan dengan kesadaran, kehati-hatian, dan integritas. Di era keterbukaan, informasi dan media digital, perkataan seseorang dapat dengan mudah tersebar luas, direkam, dikutip ulang, dan disalahartikan di luar konteks aslinya. Hal ini menuntut setiap individu untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan opini, khususnya opini yang berkaitan dengan isu sosial, politik, dan kebijakan publik. Ucapan yang tidak didasarkan pada data yang valid dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan beresiko menimbulkan hoax, polarisasi, serta menurunnya kepercayaan antar individu dalam masyarakat. Dengan demikian, tanggung jawab atas ucapan mencakup kesediaan untuk mengklarifikasi apabila terjadi kesalahan, keberanian untuk mengakui kekeliruan, serta komitmen untuk terus belajar sebelum berbicara. Sikap ini mencerminkan kedewasaan intelektual dan etika komunikasi yang sangat dibutuhkan di dalam masyarakat demokratis dan beradab. Kemudian, poin kedua yaitu mengenai kunci bahagia adalah membahagiakan orang lain. Kebahagiaan seringkali dipersepsikan sebagai pencapaian pribadi berupa kesuksesan materi, jabatan, atau pengakuan sosial. Namun, di dalam kenyataannya, kebahagiaan yang hanya berorientasi pada diri sendiri cenderung bersifat rapuh dan sementara. Berbagai penelitian di dalam bidang psikologi dan sosiologi menunjukkan bahwa kebahagiaan yang lebih stabil justru lahir dari relasi sosial yang sehat dan kemampuan seseorang untuk memberikan dampak positif bagi orang lain. Membahagiakan orang lain tidak perlu atau tidak selalu berarti mengorbankan diri secara berlebihan, melainkan menumbuhkan kepedulian, empati, dan rasa tanggung jawab sosial dalam kehidupan sehari-hari. Tindakan sederhana seperti bersifat adil, menghargai perbedaan,
tidak menyakiti melalui ucapan, serta membantu sesuai kemampuan, memiliki kontribusi besar terhadap terciptanya lingkungan sosial yang harmonis. Ketika seseorang mampu membahagiakan orang lain, ia secara tidak langsung membangun makna hidup yang lebih dalam, karena kebahagiaan tersebut tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga menjadi bagian dari kebahagiaan kolektif. Dengan demikian, kebahagiaan bukanlah tujuan yang berdiri sendiri, melainkan hasil dari hubungan sosial yang saling menguatkan dan penuh rasa kemanusiaan. Poin yang ketiga adalah menghindari korupsi melalui cinta kepada sesama. Korupsi merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang dampaknya tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga merusak kepercayaan publik, memperlebar ketimpangan sosial, dan melemahkan nilai keadilan. Akar dari perilaku koruptif seringkali bukan semata-mata kebutuhan ekonomi, melainkan krisis moral yang ditandai dengan hilangnya empati dan kepedulian terhadap sesama. Cinta kepada sesama menjadi landasan etis yang sangat penting dalam mencegah korupsi, karena individu yang memiliki empati akan mempertimbangkan dampak dari setiap keputusan yang diambil. Ia akan menyadari bahwa setiap rupiah yang disalahgunakan berarti mengurangi hak masyarakat atas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Dengan menumbuhkan nilai cinta, empati, dan tanggung jawab sosial, seseorang akan memandang jabatan dan kekuasaan sebagai amanah, bukan sebagai alat untuk memenuhi kepentingan pribadi. Oleh karena itu, pendidikan anti korupsi seharusnya tidak hanya menekankan aspek hukum, tetapi juga pembentukan karakter dan nilai kemanusiaan yang kuat. Poin keempat yaitu mahasiswa harus kritis, cerdas, dan bertanggung jawab. Mahasiswa memiliki posisi strategis dalam struktur sosial sebagai kelompok intelektual yang diharapkan mampu menjadi jembatan antara ilmu pengetahuan dan realitas masyarakat. Oleh sebab itu, mahasiswa dituntut untuk memiliki kemampuan berpikir kritis, logis, dan berbasis kajian ilmiah. Berpikir kritis berarti mampu menganalisis suatu persoalan secara mendalam, memahami sebab dan akibat, serta membedakan antara opini dan fakta. Dalam menyampaikan aspirasi dan kritik, mahasiswa idealnya mengedepankan pendekatan akademik melalui diskusi, penelitian, dan dialog yang konstruktif. Kritik yang disampaikan secara emosional tanpa arah yang jelas beresiko kehilangan substansi dan tidak menghasilkan perubahan yang diharapkan. Sebaliknya, kritik yang disertai data, argumen rasional, dan solusi alternatif akan memiliki daya dorong yang lebih kuat dalam mempengaruhi kebijakan publik. Dengan demikian, kecerdasan intelektual harus sejalan dengan kedewasaan emosional dan tanggung jawab sosial, sehingga peran mahasiswa sebagai agen perubahan dapat dijalankan secara efektif dan bermartabat. Masuk ke poin kelima, yaitu mengenai kerusuhan sosial dan faktor-faktor struktural. Kerusuhan sosial merupakan fenomena kompleks yang tidak dapat dipahami hanya dari satu sudut pandang. Dalam banyak kasus, kerusuhan merupakan manifestasi dari akumulasi masalah struktural yang telah berlangsung lama dan tidak terselesaikan secara tuntas. Faktor-faktor seperti ketimpangan ekonomi, keterbatasan akses terhadap keadilan, serta melemahnya komunikasi antara pengambil kebijakan dan masyarakat seringkali menjadi pemicu utama munculnya konflik sosial. Ketika masyarakat merasa hak-haknya tidak terpenuhi dan aspirasinya tidak mendapatkan ruang yang memadai, rasa frustasi dan ketidakpercayaan dapat berkembang menjadi kemarahan kolektif. Oleh karena itu, upaya pencegahan kerusuhan tidak cukup dilakukan melalui pendekatan reaktif, melainkan memerlukan kebijakan yang inklusif, adil, dan transparan. Pendekatan dialogis, partisipasi publik, serta kehadiran negara yang responsif menjadi kunci dalam menciptakan stabilitas sosial yang berkelanjutan dan mencegah konflik di masa depan. Kemudian, masuk ke dalam poin 6, yaitu makna kebahagiaan di dalam kehidupan manusia. Kebahagiaan merupakan konsep yang bersifat subjektif, namun memiliki dimensi universal, karena setiap manusia pada dasarnya menginginkan kehidupan yang bermakna dan sejahtera. Kebahagiaan tidak selalu identik dengan kesenangan sesaat, melainkan kondisi psikologis yang ditandai dengan penerimaan diri, rasa syukur,
dan keseimbangan antara kebutuhan material dan non-material. Manusia yang berbahagia adalah mereka yang mampu memahami tujuan hidupnya, menjalin hubungan sosial yang sehat, serta menerima realitas kehidupan dengan sikap yang bijaksana. Kebahagiaan semacam ini tidak datang secara instan, melainkan dibangun melalui proses panjang yang melibatkan pembelajaran, kegagalan, dan refleksi diri. Dengan memahami kebahagiaan sebagai proses, manusia dapat menjalani kehidupan dengan lebih tenang, tidak mudah terjebak dalam perbandingan sosial, dan lebih fokus kepada kontribusi positif bagi lingkungan sekitarnya. Masuk ke poin yang ketujuh, yaitu mengenai kritik terhadap pemimpin dengan data dan argumen yang jelas. Dalam kehidupan demokratis, kritik terhadap pemimpin merupakan bagian penting dari mekanisme kontrol dan partisipasi publik. Kritik yang sehat bertujuan untuk memperbaiki kebijakan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan bahwa kekuasaan dijalankan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Namun demikian, kritik yang tidak berbasis data dan argumen rasional berpotensi menyesatkan opini publik dan menurunkan kualitas demokrasi. Oleh karena itu, kritik yang bertanggung jawab harus disampaikan dengan menggunakan data yang valid, analisis yang objektif, serta bahasa yang etis dan konstruktif. Fokus kritik seharusnya diarahkan kepada kebijakan dan dampaknya, bukan pada aspek personal atau sentimen emosional. Dengan membangun budaya kritik yang rasional dan beradab, masyarakat dapat berperan aktif dalam pembangunan tanpa mengorbankan persatuan, stabilitas, dan nilai-nilai demokrasi. Kemudian di dalam video ini, saya sudah membahas beberapa poin-poin penting, yaitu mengenai transformasi hukum perdata nasional melalui pembaruan hukum perikatan. Poin yang pertama yaitu pengenalan hukum perdata Indonesia. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara individu di masyarakat, terutama mengenai hak dan kewajiban. Di dalam buku 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang merupakan bagian penting yang mengatur berbagai bentuk perjanjian dan hubungan kontraktual. Kemudian poin yang kedua adalah transformasi hukum perdata nasional. Di sini adalah diskusi mengenai mengapa hukum perdata perlu diperbarui, karena banyak ketentuan masih berasal dari warisan kolonial sehingga kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Kemudian, pembaruan bertujuan membuat hukum perdata lebih responsif terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi. Poin yang ketiga adalah pembaruan hukum perikatan. Hukum perikatan mencakup aturan tentang kontrak atau perjanjian, termasuk hal dan kewajiban para pihak yang terlibat. Pembaruan hukum perikatan bisa mencakup penyesuaian ketentuan agar relevan dan transaksi modern, misalnya kontrak elektronik, e-commerce, hubungan usaha modern. Kemudian poin yang keempat adalah peran pembaruan dalam kewarganegaraan. Mengetahui pembaruan hukum penting bagi warga negara supaya memahami hak dan kewajiban mereka dalam berinteraksi hukum, seperti membuat perjanjian yang sah dan melindungi hak mereka secara hukum. Reformasi hukum perdata adalah bagian dari perkembangan hukum nasional yang juga mempengaruhi hubungan warga negara dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Kemudian pada video yang berjudul Korupsi Kejahatan Luar Biasa, Perlawanan Biasa Kita, yang dipresentasikan oleh saya, di sini memberikan beberapa poin penting, yaitu definisi korupsi sebagai extraordinary crime. Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa karena dampaknya sistematis dan meluas, merusak keuangan negara, kepercayaan publik, hingga hak-hak dasar masyarakat. Dampak nyatanya pada sektor pendidikan dan kesehatan, korupsi bukan sekadar mencuri uang negara, tetapi merampas hak-hak anak untuk bersekolah dan mempertaruhkan nyawa manusia. Kemudian, dasar hukum dan unsur korupsi secara yuridis, korupsi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JO, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Unsur utamanya meliputi perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, memperkaya diri sendiri atau orang lain, dan merugikan keuangan negara. Kemudian, normalisasi korupsi kecil. Korupsi tidak selalu berupa kasus miliaran rupiah, tetapi sering bermula dari praktek kecil yang dianggap biasa, seperti suap, gratifikasi, markup anggaran, hingga nepotisme. Di lingkungan kampus, benih korupsi mulai muncul melalui praktik titip absen dan plagiarisme. Kemudian, akar masalahnya yaitu budaya permisif dan kekuasaan. Korupsi tetap marak karena adanya budaya permisif. Korupsi, toleransi terhadap penyimpangan demi keuntungan. Korupsi merupakan white collar crime dan crime of power.
di mana kekuasaan yang tidak dikontrol integritas akan cenderung menyimpang. Terdapat kekhawatiran pergeseran dari rule of law jadi rule by law. Peran mahasiswa sebagai agent of change. Pemberantasan korupsi tidak harus selalu heroik atau dilakukan elit, tetapi dimulai dari perlawanan biasa melalui kejujuran sehari-hari. Mahasiswa hukum memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga eksistensi negara hukum dan mengawasi kekuasaan. Integritas harus dilatih pada keberanian berkata tidak pada kompromi-kompromi kecil karena integrasi diuji pada saat tidak ada yang mengawasi. Sebagai kesimpulan, korupsi adalah persoalan karakter. Hukum tanpa integritas hanya akan menjadi alat kekuasaan, sementara dengan integritas, hukum menjadi alat keadilan. Kemudian, pada video saya yang berjudul Apakah Demokrasi Masih Menjadi Milik Rakyat? Di dalam video ini membahas kritis demokrasi yang di Indonesia Di dalam video ini membahas mengenai kritis demokrasi. Poin-poin pentingnya yang pertama adalah paradoks demokrasi Indonesia. Indonesia bangga menjadi negara demokrasi terbesar ketiga dunia. Namun, terdapat ironi di mana masyarakat sebagai pemegang kedaulatan justru semakin tersisih dari proses kebijakan. Demokrasi saat ini dinilai tumbuh secara institusional, tetapi mandek secara substantif. Ini disebut sebagai demokrasi prosedural di mana kita sibuk dengan pemilu tapi rakyat hanya menjadi penonton setelahnya. Kemudian, 4 wajah krisis demokrasi. Di sini saya memaparkan 4 masalah utama yaitu mengenai oligarki politik uang, kritis partisipasi dan apatisme anak muda, serta polarisasi digital. Dan juga pergeseran menjadi demokrasi elitis. Secara formal kita masih memiliki pemilu, tetapi secara substansial kekuasaan rakyat telah terkikis oleh elit dan pemilik modal. Rakyat seringkali hanya disapa saat kampanye namun diabaikan pada saat kebijakan dibuat. Kemudian solusi dari kewarganegaraan kritis. Kemudian pada video terakhir saya yaitu mengenai dampak globalisasi terhadap warga negara dalam berbagai aspek kehidupan ini, menjelaskan bagaimana globalisasi menghubungkan dunia dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Berikut poin-poin penting dari video tersebut. Yang pertama adalah pengertian globalisasi. Globalisasi adalah proses di mana dunia menjadi semakin terhubung dan saling bergantung karena kemajuan teknologi, transportasi, dan komunikasi. Ini adalah fenomena yang tidak dapat dihindari sehingga yang terpenting adalah memahami dan mengelolanya dengan bijak. Kemudian dampaknya di bidang ekonomi, dampaknya di bidang sosial, dampaknya di bidang budaya, kemudian dampaknya di bidang pendidikan sudah saya jelaskan di dalam di dalam video tersebut, dan juga dampak di bidang politik juga. Globalisasi memiliki 2 sisi mata uang. Setiap warga negara kita perlu bersikap kritis dan selektif. Kita harus memanfaatkan kemajuan teknologi dan wawasan luas yang ditawarkan, namun tetap berpegang teguh kepada nilai budaya dan identitas nasional agar tidak tergilas oleh arus globalisasi. Nah, teman-teman semua, saya sudah memaparkan apa yang telah saya pelajari selama 1 semester di dalam mata kuliah kewarganegaraan. Saya harap teman-teman semua bisa meresapinya dengan baik dan kedepannya bisa berpikir lebih bijak lagi. Saya memohon maaf bila terdapat salah kata dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.